Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Selvi Devanti dari kelas ES 10 NIM E2019-2435. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa indikator pembangunan lainnya. Nah, yang pertama ada garis kemiskinan, yang kedua ada kebutuhan dasar minimum, dan yang ketiga ada kriteria Bank Dunia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, garis kemiskinan. Apa sih garis kemiskinan ini? Nah, garis kemiskinan ini merupakan tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, pada tahap ini manusia hidup pada tingkat kemelaratan. Nah, jika garis kemiskinan ini jika ditinjau dari pendapatan akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang diterima tidak mencukupi untuk membeli makanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk kebutuhan gizi yang layak. Yang kedua, pendapatan juga tidak mencukupi untuk membeli, bahkan menyewa tempat untuk berteduh yang minimal, apalagi tempat berteduh yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Lalu yang ketiga ada pendapatan juga tidak mencukupi untuk dalam hal pendidikan, baik untuk orang tua, anak-anak, dan keturunan selanjutnya terancam dalam kemiskinan. Garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita penduduk dan ruang lingkup sosial budaya masyarakat. Nah, karena ruang lingkup sosial budaya masyarakat ini kan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, maka agak sulit untuk menentukan garis kemiskinan secara universal yang bisa diterapkan di semua negara. Lalu yang kedua ada kebutuhan dasar minimum. Sayugyo ini telah menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar minimum yang dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk kawasan pedesaan masuk kategori miskin jika pengeluaran rumah tangga ini senilai 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Nah, lebih miskin lagi 240 kg dan yang paling miskin 180 kg. Untuk kawasan perkotaan masuk kategori miskin jika pengeluaran rumah tangga ini senilai 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Nah, yang lebih miskin lagi 380 kg dan yang paling miskin 270 kg. Nah, golongan masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga berkisar antara 240 sampai 320 kg nilai tukar beras di pedesaan dan 360 sampai 480 kg di perkotaan ini masuk kategori diambang kecukupan pangan. Selanjutnya yang ketiga ada kriteria Bank Dunia. Nah, ditinjau dari perbedaan jumlah pendapatan dalam suatu masyarakat, maka penduduk di dalam suatu negara ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, 20% penduduk berpendapatan tinggi. Nah, yang kedua, 40% penduduk berpendapatan menengah atau sedang. Nah, yang ketiga, 40% penduduk berpendapatan rendah atau miskin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.